Om Swastiastu, mohon maaf mengganggu waktunya. Sebelumnya, terima kasih untuk Ibu Ayu Wulan, selaku pengampu mata kuliah Penganggaran Sektor Publik, dan rekan-rekan kelas 5G Akuntansi Sektor Publik, karena telah mengizinkan saya untuk melakukan presentasi kali ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ketut Safitri, NIM 1917051194. Materi yang akan saya bahas pada presentasi kali ini yaitu siklus anggaran negara dan daerah, di mana terbagi menjadi beberapa submateri. Yang pertama, siklus anggaran negara, yang kedua, siklus anggaran daerah, dan yang terakhir, rangkuman artikel. Materi yang pertama yaitu siklus anggaran negara, di mana membahas mengenai pengertian siklus anggaran negara. Anggaran pendapatan dan belanja negara atau sering disebut dengan APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN ini merupakan rencana kerja pemerintah negara dalam rangka meningkatkan hasil pembangunan secara berkesinambungan serta melaksanakan desentralisasi fiskal. Periode APBN di Indonesia pada masa Orde Baru berawal dari 1 April sampai dengan 31 Maret tahun berikutnya. Pada pemerintahan saat ini, tahun anggaran meliputi masa 1 tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Prinsip APBN, di mana terbagi menjadi 2 prinsip dalam penyusunan APBN. Yang pertama, berdasarkan aspek pendapatannya, di antaranya yaitu intensifikasi penerimaan anggaran dalam hal jumlah dan kecepatan penyetoran. Yang kedua, intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang negara, misalnya sewa atas penggunaan barang-barang milik negara. Prinsip penyusunan APBN berdasarkan yang selanjutnya yaitu berdasarkan pengeluaran negara, di antaranya hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan. Yang kedua, terarah, terkendali, sesuai dengan rencana dan program kegiatan. Siklus anggaran APBN yaitu dapat dilihat pada slide, di mana tahap pertama yaitu tahap perencanaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Pada tahap perencanaan ini terdapat 6 langkah yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, penyusunan rencana kerja Kementerian Negara atau lembaga atau disebut dengan Renja KL. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah dan PP Nomor 21 Tahun 2004 tentang penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara atau lembaga. Kementerian Negara atau lembaga menyusun Renja KL mengacu pada rencana strategis Kementerian Negara atau lembaga yang bersangkutan dan mengacu pula pada prioritas pembangunan nasional dan indikatif yang ditetapkan oleh Menteri Perencanaan dan Menteri Keuangan. Tahap yang kedua yaitu pembahasan Renja KL. Kementerian Perencanaan telah menerima Renja KL melakukan penelaah bersama Kementerian Keuangan. Pada tahap ini, masih mungkin terjadi perubahan-perubahan terhadap program Kementerian Negara atau lembaga yang diusulkan oleh Menteri atau pimpinan lembaga setelah Kementerian Perencanaan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan. Tahap yang ketiga yaitu penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara atau lembaga atau disebut dengan RKA-KL. Selambat-lambatnya pada pertengahan Mei, pemerintah menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal kepada DPR. Hasil pembahasan antara DPR dan pemerintah akan menjadi kebijakan umum dan prioritas anggaran bagi Presiden atau Kabinet, yang dijabarkan oleh Menteri Keuangan dalam bentuk Surat Edaran Menteri Keuangan tentang pagu sementara. Setelah menerima SE Menku tentang pagu sementara, Kementerian Negara atau lembaga mengubah Renja KL menjadi RKA-KL, jadi sudah ada usulan. Langkah yang keempat yaitu penyusunan anggaran belanja. RKA-KL hasil telaah Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan menjadi dasar penyusunan anggaran belanja negara. Belanja negara disusun menurut asas bruto, yaitu bahwa tiap kementerian negara atau lembaga selain harus mencantumkan rencana jumlah pengeluaran, harus juga mencantumkan perkiraan penerimaan yang akan didapat dalam tahun anggaran bersangkutan. Tahap yang kelima yaitu penyusunan perkiraan pendapatan negara.
Berbeda dengan penyusunan sisi belanja yang disusun dari kumpulan usulan belanja tiap kementerian negara atau lembaga yang ditelaah oleh Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan, penentu perkiraan pendapatan negara pada prinsipnya disusun oleh Kementerian Keuangan dibantu dengan Kementerian Perencanaan dengan memperhatikan masukan dari kementerian negara atau lembaga lain, yaitu dalam bentuk Prakiraan Maju Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP. Dan langkah yang terakhir yaitu penyusunan rancangan APBN. Setelah menyusun Prakiraan Maju Belanja Negara dan Pendapatan Negara, Kementerian Keuangan menghimpun RKA-KL yang telah ditetapkan untuk bersama-sama dengan Nota Keuangan dan RAPBN dibahas dalam sidang kabinet. Tahap yang kedua yaitu tahap penetapan Undang-Undang APBN. Nota Keuangan dan Rancangan APBN beserta RAKKL yang telah dibahas dalam sidang kabinet disampaikan pemerintah kepada DPR selambat-lambatnya pertengahan Agustus untuk dibahas dan ditetapkan menjadi Undang-Undang APBN selambat-lambatnya pada akhir bulan Oktober. Pembicaraan antara pemerintah dengan DPR terdiri dari beberapa tingkat, yaitu sebagai berikut. Tingkat 1, di mana pada tingkat ini disampaikan keterangan atau penjelasan pemerintah tentang rancangan Undang-Undang APBN. Yang selanjutnya, tingkat 2, di mana dilakukan pandangan umum dalam rapat paripurna DPR, di mana masing-masing fraksi di DPR mengemukakan pendapatnya mengenai RUU APBN dan keterangan pemerintah. Tingkat 3, di mana dilakukan pembahasan dalam rapat komisili, rapat gabungan komisili, atau rapat panitia khusus. Dan yang terakhir, tingkat 4, di mana diadakan rapat paripurna kedua. Pada rapat ini disampaikan kepada forum tentang hasil pembicaraan pada tingkat 3 dan pendapat akhir dari tiap-tiap fraksi di DPR. Selanjutnya, tahap yang ketiga yaitu tahap pelaksanaan Undang-Undang APBN. Undang-Undang APBN yang telah disetujui DPR akan disahkan Presiden telah disusun secara terperinci dalam unit organisasi, fungsi, program kerja, dan kegiatan, dan jenis belanja. Hal ini berarti bahwa untuk mengubah pengeluaran berkaitan dengan unit organisasi, fungsi, program kegiatan, dan jenis belanja harus dengan persetujuan DPR. Misalnya, pemerintah akan perlu menggeser penggunaan anggaran antar belanja, di mana bisa jadi belanja yang satu atau kelebihan atau tidak diserap, dan belanja yang lain kekurangan dana. Maka dalam hal ini, pemerintah harus meminta persetujuan DPR. RKA-KL yang telah disepakati DPR ditetapkan dalam keputusan Presiden tentang rincian APBN selama-lamanya akhir bulan November. Tahap yang keempat yaitu tahap pertanggungjawaban atas pelaksanaan UU APBN. Pada tahap ini, Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN berupa laporan keuangan yang sudah diaudit BPK kepada DPR selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan yang telah disampaikan tersebut menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah laporan realisasi APBN, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya. Materi yang kedua yaitu siklus anggaran daerah. APBD merupakan wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah. Anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD adalah pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 tahun anggaran mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Di mana prinsip APBD yaitu menentukan tujuan utama yang menjadi acuan pemerintah dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, membangun pendekatan-pendekatan untuk meraih tujuan. Yang ketiga, membangun konsistensi antara anggaran dengan pendekatan-pendekatan yang dibuat
untuk mencapai tujuan. Yang keempat, evaluasi kinerja dan pembuatan penyesuaian. Siklus anggaran APBD yaitu bisa dilihat pada slide, di mana yang pertama yaitu tahap persiapan dan perumusan. Tahap persiapan dan perumusan sering ditunjukkan dengan peran utama eksekutif dan termasuk perencanaan yang menghubungkan rencana kerangka kerja fiskal, jangka menengah dengan belanja setiap tahun, penyiapan prioritas, sumber dan pembelanjaan, instruksi bagi lembaga, pembuatan anggaran untuk menyerahkan rancangan anggaran, serta tinjauan administratif terhadap permohonan anggaran. Tahap yang kedua yaitu tahap persetujuan. Tahap persetujuan adalah tahap di mana legislatif berperan dan ditandai dengan disampaikannya anggaran kepada legislatif atau dewan untuk dipertimbangkan. Tahap ini meliputi cakupan anggaran dan mutu dokumentasi yang diinginkan, cakupan otoritas persetujuan, penegasan legislatif terhadap penyesuaian anggaran dan jadwal persidangan legislatif. Yang selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan dilaksanakan pada periode tahun anggaran berjalan. Tahap ini mencakup pengeluaran, mekanisme untuk memastikan akuntabilitas eksekutif terhadap kebijakan legislatif, pembagian secara adil, keleluasan administratif, prosedur penyesuaian pada tengah tahun, dan manajemen perbendaharaan. Tahapan yang selanjutnya yaitu tahap audit dan evaluasi. Tahap audit dan evaluasi adalah tahap verifikasi termasuk laporan pelaksanaan, verifikasi akun secara independen, dan pelaporan kinerja keuangan dan keterbukaan publik. Baik, yang selanjutnya yaitu fungsi anggaran APBN dan anggaran APBD, di mana terbagi menjadi 6 fungsi. Yang pertama yaitu fungsi otoritas. Fungsi otoritas mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi yang kedua yaitu fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Fungsi yang keempat yaitu fungsi alokasi. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Fungsi yang kelima yaitu fungsi distribusi. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Yang terakhir yaitu fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan kesinambungan fundamental perekonomian. Yang selanjutnya yaitu artikel yang membahas mengenai urgensi anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD terhadap perencanaan pembangunan daerah, karya Julius Staffi. Pemerintah dalam melaksanakan otonomi daerah yang luas memerlukan dana yang cukup dan terus meningkat, sesuai dengan meningkatnya tuntutan masyarakat, kegiatan pemerintahan, dan pembangunan. Perencanaan adalah seluruh tindakan pemerintah dalam mewujudkan suatu keadaan yang teratur. Peraturan pada aspek perencanaan diarahkan agar seluruh proses penyusunan APBD sedapat mungkin menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam menetapkan kebijakan umum, skala prioritas dana, menetapkan alokasi. Dalam kerangka pembangunan yang mempunyai cakupan yang luas, perencanaan mempunyai kedudukan penting dalam menentukan prioritas dan strategi dalam pembangunan. APBD merupakan suatu perencanaan yang dilakukan pemerintah daerah dalam membangun daerahnya. Oleh karena itu, perencanaan merupakan tahapan yang awal dari sebuah proses manajemen. Maka harus dilakukan secara cermat, tepat, dan akurat. Membuat perencanaan berarti menetapkan suatu tujuan dan memilih instrumen dan langkah dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Baik, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata yang saya ucapkan.
Terima kasih dan Om Santi, Santi, Santi Om.